Puluhan massa aksi berunjuk rasa ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat. Jalan hotmix di Desa Eyat Mayang, Lombok Barat dibongkar karena kualitas tidak memenuhi standar. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, puluhan massa aksi berunjuk rasa ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat. Mereka menuntut transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja di perusahaan tambang. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Pemuda Taliwang berunjuk rasa ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat. Massa aksi menuntut Disnaker agar transparan dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja di perusahaan tambang. Massa aksi juga meminta agar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat membuka data jumlah tenaga kerja yang direkrut melalui program Job Fair beberapa waktu lalu. Selain itu, massa aksi juga meminta Disnaker KSB segera membuka jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di proyek smelter perusahaan Aman. Salah satu perwakilan pengunjuk rasa mendesak Disnaker Trans Sumbawa Barat lebih transparan dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja yang ada di perusahaan tambang terbesar kedua di Indonesia tersebut. Itu yang 2022 dananya dari mana? Tolong diklarifikasikan dan sampaikan ke masyarakat. Itu dari Amankah? Dari manakah? Karena proses dan keuangan itu kita tahu. Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib dan mengancam akan turun aksi dengan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu dari Lombok Barat, pemirsa, jalan hotmix di Desa Eyat Mayang, Lombok Barat dibongkar warga karena kesal kualitas aspal jalan hotmix yang dikerjakan tidak memenuhi standar. Dalam video amatir berdurasi 1 menit terlihat sejumlah warga dusun Hubal Air Eyat, Desa Eyat Mayang membongkar aspal hotmix jalan yang telah dikerjakan pihak kontraktor. Warga kesal lantaran mereka menganggap kualitas dari aspal jalan hotmix yang dikerjakan tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas jalan pada umumnya. Sementara itu, Kepala Desa Eyat Mayang menegaskan aksi warga tersebut sebagai bentuk pengawasan dan kritik warga atas sejumlah program pembangunan yang dilakukan di desa mereka. Namun pada video yang viral tersebut, masyarakat tidak mengetahui soal metode infrastruktur pembangunan jalan yang masih basah sehingga dengan mudah dibongkar dengan tangan. Dan persoalan itu telah ditindaklanjuti oleh pihak rekanan. Kronologisnya memang saya langsung naik kemarin. Setelah bertemu dengan pelaksana lapangannya. Jadi posisinya itu ada sisa sebenarnya yang ketimbang jadi padat sehingga ditaruh di posisi tanyakan itu. Kemudian ada beberapa titik memang yang posisinya tanyakan ekstrim sehingga damnya tidak berani mendam di situ, sehingga aspalnya ditaruh di posisi datar. Nah, sehingga titik-titik ditanyakan itu memang hasilnya kurang bagus. Hasilnya kurang bagus. Dan kemarin saya langsung kontak PPK-nya, kontak konsultannya, dan di hari yang sama juga langsung dibongkar. Dalam posisi aspalnya masih basah. Nah, karena masih basah sehingga adik-adik pemuda ini kan di satu sisi mungkin tidak terlalu paham, sehingga namanya aspal masih basah bisa diangkat lah, bisa diangkat. Proyek jalan tersebut merupakan program pemerintah pusat dengan panjang 2,1 km yang menghubungkan Desa Eyat Mayang dengan Desa Labuan Treng dengan pagu anggaran 6,2,83 miliar lebih. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pengamat ekonomi Universitas Mataram desak pemerintah Kota Mataram kaji ulang kenaikan tarif parkir karena dinilai akan bebani masyarakat luas.
Penerapan tarif baru parkir per Januari 2024 menuai sorotan dari berbagai kalangan. Untuk tarif parkir kendaraan roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 dan roda 4 dari Rp2.000 naik menjadi Rp5.000. Pengamat ekonomi Universitas Mataram Firmansah menjelaskan, pemerintah Kota Mataram memiliki kajian tersendiri dalam penerapan tarif parkir baru dan meminta dikaji ulang. Karcis atau parkir ini bagusnya itu adalah bertahap sambil mempelajari bagaimana tingkat kemampuan dari konsumen atau masyarakat. Nah, mungkin Pemkot punya kajian itu kan, sehingga menetapkan angka 5.000 untuk mobil, kemudian 2.000 untuk sepeda motor ya. Ya, saya yakin mungkin ada kajiannya itu. Nah, cuma memang ya kajian ini memang harus dilihat dalam penerapannya gitu. Nah, kalau memungkinkan perlu direview lagi ya. Kalau mau targetnya adalah mengurangi kendaraan bermotor atau mengurangi kemacetan gitu kan, maka tentu alternatifnya kan harus ada kendaraan publik kan, kendaraan umum. Kalau untuk meningkatkan PAD, itu tadi kita juga harus pertimbangkan kemampuan dari masyarakat. Setiap penerapan tarif parkir baru perlu kajian mendalam dan secara bertahap sambil mempelajari tingkat kemampuan dari konsumen atau masyarakat. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. ETS ini bukan soal korupsi. itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024.
Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bulog NTB siapkan 18.000 ton beras untuk dibagikan ke keluarga penerima manfaat yang terdata di Dinas Sosial NTB, di mana beras gratis ini akan disalurkan melalui kabupaten kota. Merangkaknya harga beras di pasaran membuat resah masyarakat. Hal ini kemudian membuat seluruh stakeholder terkait menaruh atensi terhadap kenaikan harga beras yang melonjak hingga Rp1.000 di pasaran. Seperti halnya Perum Bulog NTB serta pemerintah Provinsi NTB akan membagikan beras gratis sebanyak 18.000 ton kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata di Dinas Sosial selama 3 bulan. Bantuan beras gratis ini nantinya akan disalurkan melalui kabupaten kota sesuai data by name by address keluarga penerima manfaat yang sudah menerima sebelumnya. Itu sudah tersalurkan kurang lebih sekitar 18.600 ton. Dan saat ini kurang lebih juga 18 ribuan ton itu akan kita salurkan selama 3 bulan, bulan September sampai bulan November. Ya. Saya yakin ini nanti karena gratis kan, terus by name by address-nya, KPM-nya juga sudah jelas, kita yakini bisa menahan laju harga beras itu. Sementara itu, Dinas Sosial NTB saat ini tengah melakukan pendistribusian cadangan pangan pemerintah tahap kedua untuk 602.701 keluarga penerima manfaat di NTB. 1 KPM mendapatkan 10 kg per kakak. Pendistribusian cadangan pangan pemerintah ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin menguatkan daya tahan dalam situasi dan kondisi kenaikan harga bahan pokok. Sekarang ini kan sedang dilakukan pendistribusian tahap kedua cadangan pangan pemerintah untuk 602.701 keluarga penerima manfaat. Itu nanti ada 6.027.010 kg beras untuk tahap kedua. Untuk membantu kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga tetap menyalurkan bantuan berupa sembako atau non-tunai kepada PKH yang rutin diberikan selama ini. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Mama di Lombok Timur rela antri demi dapatkan beras gratis dari pemerintah daerah setempat, di mana penyaluran bantuan sosial ini untuk meringankan beban warga di tengah lonjakan harga beras. Ratusan emak-emak ini antri demi mendapatkan beras gratis dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Kelurahan Suryawangi. Mereka membawa kartu keluarga untuk ditukarkan dengan beras 10 kg. Di Kelurahan Suryawangi sebanyak 531 warga kurang mampu menjadi sasaran penerima bansos beras dari pemerintah. Masing-masing kepala keluarga atau kelompok penerima manfaat mendapat 10 kg setiap bulan selama 3 bulan. Bansos beras ini diharapkan bisa meringankan warga di tengah lonjakan harga beras di pasaran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang telah menyalurkan bantuan beras kepada 551 warga miskin yang sudah terdaftar. Dengan harapan mudah-mudahan bantuan beras ini bisa memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga untuk masyarakat yang benar-benar miskin. Di tengah lonjakan harga beras, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan 4.300 ton lebih dari cadangan beras pemerintah untuk disalurkan ke 145.078 warga miskin sebagai kelompok penerima manfaat.
Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bantuan pangan tahap kedua tahun 2023 untuk 12.000 lebih keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sumbawa Barat mulai disalurkan, di mana bantuan ini digelontorkan pemerintah pusat untuk menstabilkan harga beras. Penyaluran pangan tahap kedua 2023 di Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan di Geraha Fitra, Komplek Kemutar Telu Center. Untuk jumlah pendistribusian bantuan pangan tahap 2 2023 di Kabupaten Sumbawa Barat diberikan kepada 12.863 keluarga penerima manfaat dengan total 128.630 kg beras. Dan masing-masing penerima akan menerima 10 kg beras per bulan. Bantuan pangan ini merupakan program pemerintah pusat sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Bulog dalam rangka stabilisasi harga beras. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa mengatakan penyaluran bantuan pangan ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam menstabilkan harga beras dan diharapkan dengan adanya penyaluran dapat meringankan beban keluarga penerima manfaat. Jumlah tonnya itu 128 ton. Sasarannya kemana saja? Sasaran yang hari ini didistribusikan dimulai dari Kecamatan Taliwang. Apanya atas adanya penyaluran ini apa, Pak? Bisa mengurangi beban dari keluarga-kelularga sasaran. Ya, tadi saya katakan bahwa sekarang kayaknya harga beras akan naik. Nah, dengan bantuan ini tentunya ini bisa mengurangi beban untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras bagi masyarakat. Penyaluran bantuan pangan tidak akan mengganggu cadangan beras yang ada di Bulog sebab saat ini terdapat 16.000 ton beras tersedia di gudang. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk 12 bulan ke depan. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus, setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat.
mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu Warga Plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjina Karamai. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Batok kelapa oleh sebagian orang mungkin dianggap sebagai limbah. Namun oleh warga Bonder Lombok Tengah ini diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Pulau Lombok memiliki beragam kuliner, salah satunya adalah sate kuncung. Kuliner ini terbuat dari pisang dan juga dihidangkan hanya dalam acara hajatan pernikahan. Anda penasaran dengan kuliner sate kuncung yang lezat ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini. Sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit. Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu.
dulunya sate punti batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan, terutama di desa Bonjeruk. Dan sate punti batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawi. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate punti batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelecingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman Kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Peringati Hari Perhubungan Nasional ke-53, Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Bima, Nusa Tenggara Barat menggelar berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat. Beginilah semarak kolaborasi dalam peringati Hari Perhubungan Nasional ke-53 yang digelar Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Bima, Nusa Tenggara Barat. Ratusan peserta dari masyarakat Kota Bima, stakeholder TNI Polri, BUMN, serta pihak terkait melaksanakan gerak jalan santai sepanjang 1 km. Para peserta dilepas di pertigaan Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasane Barat, Kota Bima, dan menempuh perjalanan menuju titik finish kantor KSOP Bima. Beragam kegiatan lainnya seperti senam sehat bersama, kegiatan Harhubnas ke-53 tahun 2023 yang bertemakan Melaju untuk Transportasi Maju ditutup dengan upacara bendera di lapangan kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Bima dengan pembina upacara Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi. Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Bima, M. Junaidi, mengatakan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi para insan khususnya di bidang transportasi laut, udara, dan darat. Rangkaian kegiatan di KSOP Kelas 4 Bima, bakti sosial, bersih laut dan pantai, kemudian upacara yang dilaksanakan tadi. Kita akan memberikan pelayanan yang lebih cepat dengan digitalisasi dengan menggunakan Indopornet. Sesuai tema yang relevan dengan visi Indonesia Emas 2045, diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan dorongan kepada semua insan transportasi untuk terus melakukan perbaikan. Diharapkan dengan kegiatan tersebut terjalin kolaborasi kerjasama yang bagus di dalam meningkatkan pelayanan transportasi, khususnya transportasi laut dan udara menuju Indonesia maju sebagaimana yang menjadi visi misi dari kegiatan hari ulang tahun Perhubungan Nasional ini. Sebelumnya juga digelar bakti sosial penyaluran sembako kepada warga yang kurang mampu di Kota Bima dan bersih pantai. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.